Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun kita berada. Salam jumpa dengan program Cerita Iman sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang kali ini akan dibawakan oleh sahabat Tiarma dari Samarinda. Sebelum kita mendengarkan dan menyaksikan cerita iman, mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, Bapa Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta-Mu kepada kami. Engkau tetap menyertai kami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita iman, kisah iman dari sahabat Tiarma dari Samarinda. Kiranya Engkau mau memberkati sahabat Tiarma agar apa yang dia bagikan kepada kami, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, mari kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan kisah cerita iman dari sahabat Tiarma dari SMGM Samarinda. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Perkenalkan, saya Tiarma Simarmata dari SMGM Samarinda, Kalimantan Timur. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, ayat inilah yang mengawali sharing iman saya yang akan saya bagikan. Berawal di tahun 2019, di bulan Juli, atas undangan Suster Roslyn almarhum, saya diundang ke Biara PRR Samarinda. Waktu itu ternyata setelah saya datang ke sana diadakan pertemuan untuk pembentukan SMGM Samarinda. Sahabat ketua, sahabat Luki waktu itu hadir, dan akhirnya pada malam hari itu dikukuhkanlah kepengurusan dari SMGM Samarinda. Dibuatlah grup WhatsApp, dan saya masih belum aktif, saya masih hanya memantau berita-berita yang ada di grup. Dan saya lihat waktu itu ada acara Zoom di hari Minggu. Nah, karena waktu itu saya berada di rumah, saya buka link Zoom-nya, lalu saya bergabung. Akhirnya saya mendengarkan pembelajaran yang saya kira itu sangat positif sekali. Saat itulah saya diajak oleh sahabat Luki menyarankan untuk bergabung di Komsel, kegiatan Komsel. Karena saya tertarik, karena hal itu sepertinya saya pikir ya positif, dan akhirnya saya mulai bergabung di kegiatan Komsel SMGM. Kegiatan itu dilakukan Selasa malam. Jadi setiap Selasa malam ada satu kelompok, ada terdiri dari 6 orang. Karena saya waktu itu pemula, ya saya hanya mendengarkan, tapi ternyata diharapkan untuk bisa bersharing juga, ya dengan seadanya saya bersharing. Dan sejak kegiatan itu saya menjadi senang membaca firman.
saya menjadi rindu membaca firman. Bukan hanya hari Selasa saja keinginan saya untuk membaca firman, atau di hari Minggu saja pada waktu mengikuti misa, tapi kerinduan saya untuk membaca firman itu menjadi ingin setiap hari, dan setiap hari. Nah, kebiasaan baik ini sangat memberkati saya dan menjadi alarm, menjadi pengingat. Karena saat membaca firman saya merasa Tuhan menyentuh saya secara pribadi, menegur saya secara pribadi, sama halnya seperti seorang bapak kepada anaknya. Itulah yang saya alami. Jadi setiap hari saya ingin selalu menyapa bapak saya, to say hello, dan bercerita hari ini apa yang harus saya lakukan. Dan saya baca firman. Waktu saya membaca firman itu seolah-olah, dan memang Bapak berbicara kepada saya. Saat awalnya saya berdoa, saya berbicara kepada Tuhan, dan sepertinya Tuhan menjawab sapaan saya dengan kata-katanya di hari itu yang berbeda dari hari ke hari. Nah, hal yang saya ingin bagikan pada hari ini adalah berawal lagi dari kisah di awal Februari 2022. Sepulang sekolah waktu itu saya merasa badan saya agak pegel dan pusing sekali. Dan akhirnya saya pulang ke rumah, pulang sekolah, langsung tertidur, berharap setelah bangun tidur pusingnya sudah hilang. Dan ternyata tidak. Akhirnya saya makan malam. Habis makan malam saya minum obat pereda panas, paracetamol, dan saya tidur lagi. Banyak minum air hangat dan akhirnya tertidur. Tapi bangun kemudian di subuh hari, saya merasa pusing sekali dan ingin sekali malam hari itu saya harus, subuh itu saya mau harus ke UGD saja. Karena memang sangat pusing sekali, sakit sekali, badan pegel, pusing sekali, dan demam. Wah, ini saya kena COVID deh, pikiran saya. Lalu, tapi saya merasa ada pikiran saya, mana mungkin. Saya selalu prokes, saya selalu mengikuti 4M, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Walaupun saya mengajar di depan kelas, saya selalu pakai masker. Nggak mungkin. Tapi karena kondisi saya seperti itu waktu itu pusing, demam, badan sangat pegel-pegel, mau nggak mau saya harus ke rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah sakit, pagi harinya ke UGD, lalu saya minta untuk cek kolesterol, lalu dicek kolesterolnya, ternyata tidak terlalu tinggi, 209, hanya 9 saja, tidak perlu dikasih obat. Dan akhirnya saya hanya diberi penurun panas saja. Lalu saya pulang ke rumah, diantar oleh anak saya. Pulang ke rumah, makan obat penurun panas lagi, makan siang, lalu tidur lagi. Dan sore harinya masih demam dan masih pusing. Dan akhirnya saya putuskan untuk pergi ke dokter praktek malam hari itu juga. Dan sepulang dari praktek, saya makan obat yang diberikan oleh dokter, yang ada antibiotiknya, ada penurun panasnya, dan ada obat batuknya. Nah, dokternya berpesan, ibu tidak perlu dicek COVID ya. Nanti kalau dites pasti positif. Yang penting ibu sekarang makan yang banyak, istirahat, nggak usah kemana-mana dulu. Oke, baik. Lalu saya makan obat itu, malam hari itu langsung tidur. Dan berharap esok pagi saya akan sembuh. Dan betul saja, pagi harinya saya sudah bangun dengan tidak ada rasa sakit kepala, demamnya sudah turun, dan batuknya tidak ada. Puji Tuhan. Ternyata hari itu, hari pertama saya makan obat, malam hari makan obat, besok paginya sudah langsung terasa enak. Di siang harinya, anak saya yang mengantar saya ke dokter mengeluh, "Mama, saya pusing, sakit kepala, dan demam. Tenggorokan saya nggak enak." Wah, ini ketularan dari saya. Siang harinya. Lalu di malam harinya
juga adik ipar saya yang juga tinggal satu rumah mengeluh sakit kepala, demam, dan sakit tenggorokan. Saya tidak pikir panjang lagi. Yuk kita bawa ke dokter malam hari itu juga, ke dokter yang sama malam sebelumnya saya bawa. Lalu dokternya bilang, tidak usah khawatir, yang penting makan yang banyak, makan obat ini, istirahat, tidak usah kemana-mana. Akhirnya malam hari itu kami karantina mandiri di bawah, di lantai 1 ada 2 anak saya yang masih sehat. Saya karantina di atas, berharap mereka tidak ketularan, cukup kami saja yang ketularan. Nah, oke. Setelah hari ketiga karantina, kami sudah mulai sehat. Esok paginya anak saya sudah mulai sehat. Lalu anak saya di atas karantina mandiri dan semuanya sudah mulai baik-baik. Di saat pemulihan kami bertiga, saya minta izin ke tempat saya bekerja untuk karantina mandiri dulu selama 1 minggu karena takut ketularan kepada yang lain di sekolah. Nah, di saat saya tidak bekerja, saya mulai memantau melalui grup WhatsApp siswa-siswa saya yang sakit. Nah, ternyata dari grup WhatsApp yang saya pantau, banyak sekali siswa-siswa saya yang mengalami hal yang sama yang seperti yang saya alami. Dan bahkan ada satu siswa yang tinggal di panti asuhan, di swab dan positif COVID. Wah, saya pikir ini ternyata saya betul-betul kena COVID kemarin, tapi saya sudah sembuh. Lalu saya merasa penyakit ini sudah mewabah. Saya mulai japri bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah, saya japri mereka, saya ambil data-data dari siswa-siswa, dari anak-anak, dan saya minta wakil kepala sekolah untuk mendata berapa banyak guru-guru yang sakit dan berapa banyak siswa yang sakit. Dan waktu itu terkumpullah data bahwa ada sekitar 20 guru dan tenaga kependidikan yang sakit dan 157 siswa yang sakit demam, batuk, tapi tidak swab seperti saya. Jadi dengan data-data itu lalu saya mengajukan kepada pihak sekolah untuk mengadakan antigen secara massal sebelum masuk belajar secara online. Nah, pihak sekolah tidak menyetujui diadakannya antigen secara massal karena siswa-siswi yang sakit pada waktu itu hanya mengalami sakit saja, tidak terkonfirmasi COVID-19 karena tidak dibuktikan dengan bukti swab. Dengan alasan itu, pihak sekolah tidak mau mengadakan antigen secara massal. Oleh karena itu, saya tidak bisa melanjutkan ide-ide saya lagi. Sekolah masih belum respon dengan usul saya itu dan berharap semuanya akan baik-baik saja dan pelajaran offline bisa dilanjutkan. Saya merasa tidak cukup untuk mengatakan kepada pihak sekolah hal ini harus dilakukan untuk menjaga kondisi sekolah yang stabil supaya terhindar dari penularan secara internal menjadi suatu kelompok klaster di sekolah yang menyebabkan penyakit ini mewabah. Bukti-bukti yang saya berikan tidak menjadi bukti yang kuat untuk melakukan antigen secara massal itu. Walaupun memang pada kenyataannya data itu sudah ada, tapi pihak sekolah tidak menanggapinya. Akhirnya sekolah masih offline seperti biasa, dan mungkin karena melihat situasi anak-anak sudah mulai banyak yang sakit, 1 minggu kemudian baru diadakan pembelajaran di rumah selama 1 minggu. Nah,
Setelah pembelajaran 1 minggu di rumah, saat itu kami sudah mulai pulih, 2 minggu kami sudah karantina. Minggu ketiganya, putri saya yang saya karantina di atas mengeluh dengan gejala yang sama. Tidak pikir panjang lagi, saya bawa dia ke dokter dan saya buat lagi karantina di rumah. Dan akhirnya tinggal 1 anak saya yang tidak ketularan. Dan kebetulan suami saya keluar kota, jadi terhindar dari klaster kami di rumah. Nah, saya masih belum puas dengan usulan saya kepada sekolah itu. Saya merasa tidak puas, saya merasa saya sakit karena tertular dari tempat saya bekerja dan menularkan penyakit itu kepada anak-anak saya. Jadi harus saya pastikan bila ada yang sakit jangan masuk dulu ke lingkungan sekolah, harus diadakan tes karena akan menularkan penyakit itu ke yang lain yang kebetulan kondisinya nanti kurang fit. Itulah yang saya inginkan. Jadi saya terus menjabri kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian kesiswaan, berharap untuk hal itu dipastikan supaya sekolah safety, aman, dan tidak ada peluang untuk mewabahnya virus ini lagi di sekolah. Sekolah harus disterilisasi, saya usulkan seperti itu, dan lain-lain. Intinya saya merasa mencari-cari bagaimana caranya supaya sekolah itu steril. Karena saya merasa saya mendapat penyakit ini dari tempat saya bekerja. Itulah pikiran saya waktu itu. Sampai di suatu malam sebelum tanggal offline tiba, setelah 1 minggu pembelajaran di rumah, lalu minggu berikutnya sudah bisa turun ke sekolah. Nah, sebelum waktu turun sekolah itu, saya membaca firman yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41, perikop tentang angin ribut diredakan. Saya membaca di pagi hari. Saya berdoa kepada Tuhan seperti biasa. Saya berharap menemukan sapaan Tuhan yang memberikan saya kekuatan melewati hari-hari yang saya lalui. Setelah membaca firman, saya merasa dihardik oleh Tuhan Yesus. Diam, tenanglah. Kata-kata itu sepertinya ditujukan kepada saya. Saya tersadar, mengapa saya begitu mempermasalahkan wewenang dari seorang pemimpin kepala sekolah beserta jajarannya. Mengapa saya mengatur mereka? Mengapa saya menginginkan mereka melakukan sesuatu hal yang bukan wewenang saya? Itu bukan bagian saya. Tugas saya adalah sebagai seorang guru menjaga prokes dengan baik agar jangan tertular dan menganjurkan disiplin prokes kepada anak didik saya supaya tidak tertular sakit, dan jika sudah sakit menganjurkan untuk tidak turun ke sekolah, untuk karantina pribadi di rumah. Itulah yang harusnya saya lakukan. Tapi kenapa saya melakukan hal-hal menyarankan ini itu sementara saya sakit adalah karena mungkin kelalaian saya. Saya tersadar waktu itu, waktu membaca firman tersebut, saya tersadar. Saya diam, saya merenung. Ampuni saya Tuhan. Dalam sakitku, aku mencari-cari penyebab sakitku pada orang lain. Dalam sakitku, aku malah ribut seperti angin ribut. Dan hardikan Tuhan Yesus menyadarkanku, membuat hatiku menjadi teduh sekali. Terima kasih Tuhan. Izinkan aku untuk selalu rindu mendengarkan firman-Mu dalam kesibukanku dengan dunia. Waktu itu saya merasa bersalah. Segala kata-kata saya yang walaupun memang dengan sopan, tapi seolah-olah saya mengatur
orang lain. Saya tidak mengatur diri saya sendiri, tapi mengatur orang lain yang bukan wewenang saya. Waktu itu ada guru lain WA saja, tolong Bu, tolong kita beri masukan lagi supaya diadakan begini. Waktu itu saya jawab, setelah saya sepertinya mendapat hardikan dari Tuhan Yesus, saya mengatakan, lebih baik saya tenang dulu, kita diam saja, kita tunggu apa tindakan dari sekolah, mereka akan lebih tahu apa yang mereka lakukan. Itulah jawaban saya yang mulai membuat saya berbicara dengan tenang, berbicara dengan mulai teduh dan tidak membuat suasana menjadi lebih ribut. Ternyata pertemuan dengan Tuhan hari itu menyadarkan saya bahwa sesuatu hal terkadang kita tidak sadari membuat kita menjadi berontak, mencari-cari kesalahan pada orang lain, sementara kita tidak introspeksi diri apa yang terjadi pada saya. Inilah yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat, betapa kita sangat memperoleh sesuatu penasehat ajaib dalam hari-hari kita bila kita bertemu dengan Tuhan setiap hari. Ayat yang meneguhkan saya juga di Matius 26 ayat 40b, ketika Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku? Tiarma, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dari waktumu 24 jam setiap hari yang kuberikan secara percuma untuk duduk bersamaku 1 jam saja? Itulah teguran Tuhan yang membuat saya selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih sahabat SMGM. Semoga pertemuan-pertemuan kita secara iman dengan Tuhan bisa membuat kita tenang, dan di dalam ketenangan itu kita bisa melayani sesama dengan sepenuh hati dan dengan kasih. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberi kesempatan kepada sahabat kami, sahabat Tiarna, untuk membagikan kisah imannya. Semoga kami semua terberkati dan semakin menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang berkasih, demikian kisah iman episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kisah-kisah iman lainnya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bagi sahabat-sahabat semua yang menyaksikan acara ini, kalau Anda merasa terberkati, silakan like, komen, dan share agar semakin banyak pula orang yang terberkati dan merasakan kasih Tuhan. SMGM melayani dengan sepenuh hati.